Wayanbaghi, dan seyogianya, an yakuna lahu wirdun, ada baginya seorang murid itu wiridan, punya wirid, min kulli naw'in minal ibadat, dari setiap macam minal ibadat, daripada bentuk-bentuk ibadah, yuwadhibu 'alaiha, yang ia menekuni atasnya. Jadi ibadah itu banyak, dan kita harus punya wiridan daripada ibadah tersebut. Wirid itu adalah amalan yang terus menerus kita tekuni, tidak ditinggalkan walaupun dalam keadaan sulit, susah, apalagi dalam keadaan lapang. Al-Habib Abdurrahman As-Saggaf radhiyallahu anhu mengatakan, man la lahu wirdun fahuwa qirdun. Orang yang tidak punya wirid, maka dia laksana monyet. Artinya sama-sama punya kepala, tangan dan kaki, tetapi yang ini manusia punya akal dan punya wiridan, yang itu adalah monyet, tidak punya akal dan tidak punya wirid. Jangan sampai kita berbadankan manusia tapi kehidupan seperti monyet. Kenapa? Karena tidak punya wiridan. Wirid itu bisa berupa sholat seperti yang tadi kita bahas. Wirid kebiasaan yang kita lakukan setiap pagi misalnya adalah sholat sunat duha, kerjakan itu. Dan kebiasaan kita di malam hari melaksanakan sholat sunat tahajud, ditutup dengan sholat sunat witir, kerjakan dan tekuni itu. Atau wirid juga berupa zikir-zikir, baik itu kalimatut tauhid, dan itu merupakan paling afdalnya zikir, yaitu kalimat la ilaha illallah. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Paling afdal kalimat yang aku katakan dan para nabi-nabi sebelumku adalah la ilaha illallah. Di dalam hadis lain beliau juga bersabda, afdalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Paling afdalnya zikir, ketahuilah bahwasanya ia adalah kalimat la ilaha illallah. Para ulama-ulama dan aulia salihin terdahulu dan sampai sekarang, mereka punya wiridan dalam membaca la ilaha illallah dalam jumlah tertentu, bervariasi. Ada yang sekian ratus, ada yang sekian ribu, ada yang sekian puluh ribu. Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, beliau setiap hari itu wiridannya membaca la ilaha illallah 25.000 kali, dan membaca Allah Allah 25.000 kali, dan bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 25.000 kali. Seminggu sekali atau sebulan sekali, setiap hari. Wirid, yang namanya wirid itu ya ditekuni. Arti tekun itu yuwadhibu 'alaiha, itu hari-hari. Dan setiap malam beliau bangun bertahajud bisa membaca 10 juz Al-Quran.
10 juz Al-Quran. Siang harinya 8 juz. Jadi setiap hari itu beliau 18 juz baca Al-Quran. 2 hari khatam, malah lebihan. Itu kebiasaan Imam Abdullah bin Husain bin Thahir. Ini selain daripada wirid yang tadi 25.000 daripada kalimat tauhid la ilaha illallah, 25.000 daripada lafzul jalalah Allah Allah, dan 25.000 daripada bersalawat dan salam kepada Nabi. Walaupun beliau banyak punya amalan yang kita mungkin saat ini, entah wallahu a'lam, mungkin nanti ya, saat ini mungkin kita sulit untuk bisa seperti itu. Tapi beliau mengatakan di dalam potongan bait syairnya, ya Rabbi ma ma'ana amal wa kasbuna kulluh zalal, lakin lana fika amal tuhyil idhamar ramah. Wahai Tuhanku, hamba ini tidak punya amalan apa-apa. Orang yang sangat luar biasa amal ibadahnya, sampai Habib Ali Al-Habsyi mengatakan, lau ja'a ahad bayuhsi a'mal Ibni Husain bin Thahir ma bayagdir. Andai kata ada seseorang datang ingin menghitung amalan-amalan Al-Habib Abdullah bin Husain bin Thahir, pasti orang itu tidak sanggup menghitungnya, karena banyak amalan ibadah yang beliau lakukan. Ini wirid, zikir dan sholat serta baca Quran sedemikian rupa. Belum lagi mengajarkan ilmu-ilmu agama di dalam kesehariannya. Tapi beliau mengatakan, ya Rabbi ma ma'ana amal, wahai Tuhanku, saya hambamu ini tidak punya amalan apa-apa. Wa kasbuna kulluh zalal, dan semua pekerjaan hamba ini adalah kesalahan, tidak ada yang benar ya Allah. Lakin lana fika amal, tetapi hamba ini punya angan-angan padamu. Tuhil idhamar ramah, agar engkau berkenan menghidupkan kembali tulang belulang hamba yang rapuh kelak. Engkau berkenan menghidupkan hamba kembali di saat manusia dibangkitkan. Radhiyallahu anhu wa ardhah. Begitu seorang murid harus punya wirid yang bisa ditekuninya secara istiqamah. Apalagi banyak ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi yang berkenaan dengan anjuran untuk membaca wirid, untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah engkau kalian semua kepada Allah dzikran katsira, dengan zikir yang banyak. Berapa sih zikir yang banyak itu? Ini banyak versi Allah loh, bukan versi kita. Kalau kita 50 itu aja udah rasa banyak banget. Tahlilan itu 100 aja rasanya lawas benar. Lawasnya si Dini bertahlilan baru 100. Itu banyak versi kita. Ini Allah yang nyebut dzikran katsira. Ingat, sebut, zikir kalian kepada Allah dengan zikir yang banyak. Banyak menurut versi Allah, bukan versi kita ini. Jadi zikir itu sebenarnya tidak dibatasi kalau bisa. Setiap saat kamu zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh Sayyiduna Mu'adz ibnu Jabalin radhiyallahu anhu. Mu'adz bin Jabal bilang kepada Nabi, akhiru kalimatin faraqtu 'alaiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhir kalimat yang terakhir aku dengar dari lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu aku berpisah dan tidak bertemu lagi kecuali beliau sudah wafat. Anni qultu lahu,
bahwasanya waktu itu saya bertanya kepada beliau. Saya katakan, akhbirni bi ahabbil a'mali ilallah. Beritahukan kepada saya ya Rasulullah, amalan-amalan yang paling dicintai oleh Allah. Faqal, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, antamuta wa lisanuka ratbun min dzikrillah. Hendaknya engkau meninggal wahai Mu'adz, sementara lidahmu basah dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa maksud lisan basah dengan zikrullah? Artinya berzikir setiap saat atau di sebahagian besar waktu-waktu kita digunakan untuk zikir kepada Allah. Jadi basahnya lisan kita dengan zikir, bukan dengan liur. Iya. Bukan dengan rokok. Liurnya sama rokok sampai aroma mulutnya bau rokok. Ya. Bukan dengan ikan. Iya, basah dengan zikrullah azza wa jalla. Begitu. Itulah riwayat-riwayat hadis dan juga ayat Al-Qur'an yang berkenaan dengan zikir. Masih banyak. Kalau kita sebut satu persatu memerlukan waktu yang lama. Karena begitu banyak fadilat berzikir kepada Allah di dalam hadis-hadis Nabi. Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, pengarang kitab ini, beliau pernah mengatakan di dalam gubahan syairnya, kata beliau, wa wazib ala darsil Qur'ani fa inna fi tilawatihil iksira wa syarha lis-sadri, ala innahul bahrul muhitu wa ghairuhu minal kutubi anharun tumaddu minal bahri, tadabbar ma'aniyahu warattilhu khashi'an tafuzu minal asrari bil kanzi wal zukhri. Ini ajakan beliau untuk menekuni membaca wirid. Wiridnya apa? Al-Quran. Nanti akan dibahas oleh beliau. Kata beliau, wa wazib ala darsil Qur'ani, dan tekunilah atas mempelajari Al-Quran atau mentadarusinya. Fa inna fi tilawatihi al-iksira wa syarha lis-sadri, karena sesungguhnya di dalam membaca Al-Quran itu terdapat iksir. Iksir itu adalah kimia yang bisa merubah hati yang keras menjadi lemah, yang bisa merubah orang yang banyak melakukan maksiat akan bertobat. Wasyarh hadis sadri, dan di dalam membaca Al-Quran terdapat kelapangan untuk dada kita. Ala innahul bahrul muhitu wa ghairuhu. Ingatlah, sesungguhnya Al-Quran itu adalah lautan yang luas, samudra yang luas. Wa ghairuhu minal kutubi anharun tumaddu minal bahri, dan kitab-kitab lainnya itu bagaikan sungai yang diambil dari lautan tadi. Kitab-kitab ilmu yang beredar di tengah-tengah kita, baik kitab tauhid, fikih, tasawuf, hadis dan lain-lain, itu semua ibarat sungai. Dan sungai ini diambil dari samudra yang maha luas itu, yaitu Al-Quran. Tadabbar ma'aniyahu warattilhu khashi'an, renungilah isi kandungan makna-maknanya dan bacalah ia dengan tartil dalam keadaan khusyuk. Tafuzu minal asrari bil kanzi wal zukhri, engkau akan berhasil, beruntung mendapatkan sir-sir, rahasia-rahasia Allah, bil kanzi wal zukhri, dengan al-kanzi itu perbendaharaan, wa zukhri dan simpanan. Simpanan-simpanan rahasia ketuhanan dapat kamu peroleh dengan membaca Al-Quran. Itu termasuk wiridan. Makanya beliau di sini menyebutkan wala yasmah bitarki syai'in minha, dan ia tidak berkenan, dan janganlah ia berkenan bitarki syai'in minha, dengan meninggalkan sedikit pun daripadanya wirid-wirid tadi.
fi usrin wala yusri, pada saat susah dan tidak pula pada saat mudah. Artinya wirid itu terus kamu lakukan secara istiqomah, jangan sampai ditinggalkan, baik dalam keadaan susah ataupun senang, baik dalam keadaan terhimpit ataupun apalagi dalam keadaan lapang. Kadangkala ada orang itu rajin baca wirid di saat sedang nyaman saja, pas susah capek ditinggalkan wiridnya. Sebaliknya ada juga orang yang ketika sedang mendapat masalah aja dia banyak berzikir. Nah ini banyak nih orangnya kayak gini. Pas dapat masalah zikir dia, baca Quran, ini itu wiridan. Tapi di saat senang dia lupa, dia tinggalkan zikirnya. Ini juga keliru. Makanya di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ta'arraf ilallahi fir raha, ya'rifka fis syiddah." Teruslah engkau kenali Allah di saat kamu senang, maka ia akan mengenalimu di saat kamu susah. Artinya kesenanganmu jangan sampai melupakanmu daripada Allah. Kesenanganmu jangan sampai membuatmu meninggalkan zikir. Terus istiqamah kamu lakukan. Ada nanti masanya kamu terhimpit mendapat permasalahan, di saat itu Allah akan mengenalimu. Di saat itu Allah akan kirimkan solusi, jalan keluar untukmu. Tapi kalau kita tidak taat kepada Allah, tidak punya wiridan dan zikir, Allah juga tidak peduli sama kita. Di saat kita sedang senang, kita tidak mengingat sama Allah, kita melupakan Allah. Nanti ada waktunya kamu susah, Allah juga lupakan kamu. Nah, begitu. Apa sih zikir yang harus diamalkan oleh seorang murid? Fal yukthir. Nah ini fa-nya ini namanya fa fasihah, karena jawab bagi istifham atau fi'il yang muqaddar. Jadi di sini idza aradta an ta'rifa dzalika, jika kamu ingin tahu apa sih zikir itu, nah fal yukthir kata beliau, maka hendaknya si murid tadi memperbanyak apa? Min tilawatil Qur'anil azim, daripada membaca Al-Qur'an yang mulia, yang agung, ma'at tadabburi li ma'anih, bersamaan dengan mentadabburi makna-maknanya. Tadabbar ma'aniyahu wa warattilhu khashi'an, tafuzu bil asrari bil kanzi wal zukhri, seperti yang tadi dikatakan oleh Imam Abdullah Al-Haddad di dalam syairnya. Tadabbar ma'aniyahu warattilhu khashi'a, tadabburi terus makna-makna kandungan Al-Quran itu dalam keadaan khusyuk, kamu mentartil membacanya. Tafuzu bil asrari wal tafuzu minal asrari bil kanzi wal zukhri, kamu akan berhasil mendapatkan perbendaharaan, simpanan-simpanan rahasia ketuhanan. Tidak ada wali itu jadi wali nggak baca Quran. Tidak ada wali itu jadi wali nggak punya wiridan. Kamu ingin jadi wali tapi nggak punya wiridan. Kamu ingin jadi wali tapi nggak baca Quran, itu adalah mimpi yang tidak akan menjadi kenyataan. Begitu amalannya. Wa tartili li alfadhihi, dan tartil membacanya, li alfadhihi, bagi lafaz-lafaznya. Tartil itu membaca setiap lafaz dengan jelas. Iya. Baca Quran itu lafaznya jelas, sehingga mudah untuk ditadabbur. Kalau kita membacanya terlalu cepat, lafaznya pasti tidak akan jelas. Apalagi bacanya kayak suara tawon. Tahu kayak suara tawon? Baca Quran kayak suara tawon. Wow, apa itu? Perasaan sudah benar. Ngomong dari jauh tuh kedengar ngomong kayak tawon. Itu enggak tartil itu. Harus tartil. Warattilil Qur'ana tartila.
jelas, perjelas huruf-hurufnya supaya kalimat yang disebutkan itu mudah dimengerti dan dipahami, khususnya bagi orang yang paham bahasa Arab. Tapi kalau kamu bacanya asal-asalan, ya faedahnya enggak sempurna, manfaatnya enggak kelihatan. Mestinya kamu dapat sir, simpanan rahasia dari Allah di balik membaca Al-Quran. 5 tahun baca Quran enggak dapat sir itu, kamu bacanya kayak tawon. Tadi panjang pendeknya matnya nggak diperhatikan, makharijul hurufnya nggak diperhatikan, apalagi mentadabburinya. Begitu. Apalagi adabnya di samping mentadabbur maknanya. Ini khususnya bagi orang yang paham ya. Kalau orang yang tidak belajar bahasa Arab, tidak belajar tafsir Al-Quran, gak apa-apalah dapat dimaklumi kalau dia tidak paham. Tapi ada cara lain. Apa kata Al-Habib Abdullah Al-Haddad? Wal yakun mumtali'an bi'azamatil mutakallimi inda tilawati kalamih. Dan hendaknya ia mumtali'an, penuh di dalam hatinya, maksudnya penuh bi'azamatil mutakallim, dengan perasaan mengagungkan, pengagungan kepada zat yang maha berbicara. Inda tilawati kalamih, ketika membaca kalamnya. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah alternatif. Ini adalah cara yang berikutnya bagi orang yang tidak paham Al-Quran, bagi orang yang tidak mengerti tafsirnya. Maka minimal di dalam hatinya ada ta'zim terhadap setiap ayat-ayat, bahkan huruf-huruf yang dibacanya, bahwa ini adalah kalamullah. Paham? Kalau bisa tadabbur, paham maknanya, mengerti tafsirnya, tahu asbabun nuzulnya, bagus. Saya nggak belajar bahasa Arab, jadi saya nggak ngerti. Pun kalau saya belajar bahasa Arab juga, saya belum belajar tafsirnya, saya juga tidak paham, sehingga tidak tahu apa maksudnya, siapa yang dikhitab di dalam ayat dan kapan diturunkan. Saya bukan ahlinya Bib untuk masalah itu, tapi kalau disuruh baca saya bisa insya Allah. Kalau kamu bukan ahlinya dalam bidang tersebut, minimal kamu tanamkan di hatimu, kamu penuhi ruang hatimu dengan ta'zim kepada zat yang mewahyukan ayat-ayat ini, karena ini adalah kalamnya. Setidaknya di hati kita pas baca Bismillahirrahmanirrahim, ini yang saya baca dengan lisan saya, ini kalamnya Allah, firmannya Allah, bukan perkataan manusia. Bukan perkataan manusia, bukan karangan Nabi Muhammad. Ya, ini viral sekarang ini, Quran dibilang karangan Nabi Muhammad. Subhanallah. Ucap salam kayak salam orang Yahudi, sesat, menyesatkan itu. Pengikutnya banyak lagi, ribuan pengikutnya. Yang ribuan pengikutnya. Akhir zaman emang begitu, dosa-dosa dan maksiat itu diminati. Ini yang hadir di sini berapa orang? Berapa ribu? Hitung berapa ribu yang hadir di sini? Berapa ribu? Ribuan loh yang hadir di sini. Ulun nggak bilang manusianya ya, yang hadir. Kalau manusianya paling puluhan, tapi malaikat yang hadir bersama kita banyak, karena mereka saling memanggil satu sama lain. Hei tanadau halummu ila bughyatikum, saling memanggil, ayo kemari, kemari. Ini kan yang kalian cari, majelis ilmu, majelis zikir. Tuh di Masjid Nurul Huda sedang berlangsung, datang malaikat ngumpul, cuman mata kita nggak ngelihat. Ribuan, tenang aja. Makanya tadi pas ulun baca tawasul Fatihah, yang ada Ustadz Muhammad, Bapak Zainal, Sayyidullah, Ruslan, nggak ada orangnya, nggak apa-apa. Ulun ingat malaikat lebih banyak, tapi sekarang banyak-banyak, tambah banyak sekarang. Ya, begitu. Malaikat banyak.
Giliran yang sesat menyesatkan ribuan. Subhanallah. Subhanallah. Akhir zaman. Ada istilah kata sulit meyakinkan kepada lalat bahwa kotoran itu jorok. Iya, sulit meyakinkan lalat bahwa kotoran itu jorok. Di sini ada madu, di sini ada kotoran manusia. Lalat milih kotoran manusia daripada madu. Buktikan kalau nggak percaya. Pian taruh madu di samping, di sebelah sananya taruh kotoran manusia atau kotoran binatang. Lalat lebih berminat kepada kotoran daripada madu. Jangan sampai hidupmu seperti seekor lalat. Sulit untuk meyakinkan lalat bahwa kotoran itu jorok, sulit. Makanya datang terus lalat di kotoran itu. Mendingan semut ya. Semut lebih suka dengan gula, madu. Ala kulli hal. Jadi begitu. Minimal di dalam hati ketika membaca ayat-ayat Allah kita mentakzimnya. Karena kita tidak paham maknanya ketika akan mentadabburinya. Kalau tidak paham, apa yang mau kita tadabburi? Tapi tetap dapat pahala. Al-Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu beliau bercerita tentang pengalaman pribadinya. Kata beliau, ra'aitu Rabbal Izzah fil manam. Aku pernah bermimpi melihat Tuhan Maha Perkasa, Allah Subhanahu wa taala di dalam mimpiku. Bisa mimpi melihat Tuhan? Siapa bilang tidak bisa? Orang yang mentakdirkan mimpi itu Allah taala, bukan kehendak kita. Bisa saja. Kita nggak bisa memilih mimpi. Wah, kalau bisa memilih mimpi, ulun minta dipilih setiap malam mimpi Rasulullah. Kalau bisa ya, karena mimpi itu pemberian Allah, nggak bisa dipilih-pilih. Nah, kebetulan Sayyidina Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu bermimpi melihat Allah. Faqultu lahu, lalu aku katakan kepada Allah, ma afdalu ma yataqarrabuna ilaikal mutaqarribun. Ma afdalu ma yataqarrabuna yataqarrabu ilaikal mutaqarribun. Dia bilang, kata Sayyidina Ahmad bin Hanbal, wahai Allah, amalan apa sih yang paling afdal untuk diamalkan oleh orang-orang yang ingin dekat kepadamu? Faqal, maka Allah menjawab, bikalami ya Ahmad, dengan membaca kalamku wahai Ahmad, yakni Al-Quran. Imam Ahmad balik bertanya, bifahmin am bi ghairi fahmin? Qal bifahmin wa bi ghairi fahmin. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, apakah harus paham atau walaupun tidak paham? Maka Allah jawab, dengan dia memahami bacaannya ataupun tidak, tetap dia akan mendapatkan pahalanya. Dan itu sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdalu ibadati ummati qiraatul Quran. Paling afdalnya ibadah umatku adalah membaca Al-Quran. Jadi begitu. Wala yaqra, dan janganlah ia membaca kama yaqra'ul ghafilun, sebagaimana membacanya orang-orang yang lalai. Alladzina yaqra'una al-Qur'ana, yang mana mereka itu membaca Al-Qur'an bi alsinatin fasihah, dengan lidah-lidah yang fasih. Makharijul huruf, sesuai dengan tempatnya, tajwidnya, gunnahnya, mat-matnya, hukum-hukum tajwidnya semua dibaca dengan tepat. Ikhfa'nya, idghamnya, izharnya, iklabnya semua dia baca dengan bagus. Wa aswatin 'aliyatin, dan dengan suara-suara yang lantang.
lantang suaranya bagus. Wa qulubin, tetapi dengan hati minal khusyu'i wat ta'zimi lillahi khaliyah, dan dengan hati yang kosong daripada khusyuk dan rasa ta'zim, pengagungan lillahi, bagi Allah Ta'ala, khaliyatin, kosong hatinya. Jangan kayak gitu, kata beliau, kata Imam Abdullah Al-Haddad, baca Quran suaranya merdu, lantang, fasih, tapi hatinya kosong dari khusyuk, kosong daripada rasa ta'zim kepada Allah. Yang ada di dalam hatinya menang, dapat piagam, dapat hadiah, dapat duit, dapat kulkas. Astaghfirullahaladzim. Yaqra'unahu kama unzila min fatihatihi ila khatimatihi. Mereka membacanya sebagaimana yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Bagus bacaannya, subhanallah. Ya, dibaca itu memang dari awal sebagaimana yang diturunkan kepada Nabi. Dari mana? Min fatihatihi, dari surah Al-Fatihahnya, ila khatimatihi, sampai kepada penghabisannya, yaitu surah An-Nas. Wala yadruna ma'nahu, dan sedangkan mereka tidak tahu maknanya apa. Bacaannya fasih, suaranya lantang, tapi nggak tahu maknanya. Jangan kayak gitu, seorang murid nggak bagus kayak gitu. Wala ya'lamuna li ayyi syai'in unzil, dan mereka tidak tahu karena apa, karena sesuatu apa Al-Quran ini diturunkan. Ini ayatnya turun kapan ya, ayat ini turun? Ini gara-gara ayat ini nih diwajibkan sholat misalnya. Oh, gara-gara ayat ini nih diwajibkan jihad, diperbolehkan perang. Oh, ini turunnya waktu Nabi gini. Gak tahu dia. Yang penting baca. Buktinya mereka tidak tahu apa? Walau alimu la'amilu. Dan jikalau seandainya mereka tahu, tentu mereka akan mengamalkannya. Buktinya bisa baca Quran tapi amalannya nggak dikerjakan. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillah. Ada sekelompok lelaki yang tidak dilalaikan, atau yang mereka itu tidak dilalaikan oleh perniagaan dan perjualbelian mereka daripada mengingat Allah. Kamu baca kan ayat itu, tapi apa amalannya? Apa prakteknya di lapangan? Katanya rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillah. Sekelompok lelaki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan perdagangan daripada mengingat Allah. Buktinya setiap azan dikumandangkan, kamu masih sibuk di toko kamu, nggak ditinggalkan dulu sementara waktu untuk sholat, kamu masih sibuk, tanggung. Akhirnya sembahyang duhurnya jam 3, sembahyang asarnya jam setengah 6. Subhanallah. Jadi untuk Allah Ta'ala itu nang sisa-sisanya aja. Ada sisa sedikit lagi nah sembahyang, ada sisa sedikit lagi nah sembahyang, ada sisa sedikit. Jadi untuk Allah yang sisa-sisanya saja. Kasihan. Harusnya untuk Allah nomor 1, yang lainnya sisa. Ini enggak. Untuk dunia itu diprioritaskan. Giliran untuk Allah yang sisa-sisanya aja. Jam 12:30 adzan zuhur. Tanggung, teruskan ya, kena bahasanya panjang aja waktunya zuhur nih, panjang aja waktunya. Sudah jam 3:03. Sisa sedikit lagi nah asar. Untung masih bersisa lagi. Ayo kita sembahyangan. Jadi sisa zuhur tuh sisa. Subhanallah. Asarnya kayak itu pulang main bola,
main bulu tangkis, main takraw. Untung gak ada bologo. Dulu bologo. Subhanallah. Iya. Sudah jam berapa? Jam 5:30 sudah. Oh, masih ada lagi sisa waktu bahasa, sisa lagi. Subhanallah. Dia baca ayat itu, dia baca Al-Quran, tapi kayak gitu. Karena apa? Bacanya tidak tadabbur, bacanya tidak penuh dengan rasa ta'zim di hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya terjadilah seperti itu. Hatinya kosong daripada khusyuk, hatinya kosong daripada ta'zim. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Makanya adab membaca Al-Quran itu diantaranya kalau di situ ada ayat perintah, resapilah bahwa yang diperintah oleh ayat adalah saya. Kalau di dalamnya itu ada ayat larangan, resapi, tadabburi bahwa larangan ini terarah kepada saya, tertuju kepada saya. Nah, Imam Hasanul Basri itu mengatakan, kanu ya'udduna hadzal qur'ana rasaila rabbihim ilaihim. Itu orang-orang terdahulu, kata Imam Hasan Al-Basri, kami temui zaman itu para sahabat. Karena beliau kan tabi'in. Itu dulu tuh para sahabat tuh yang sempat saya jumpai, mereka itu menganggap Al-Qur'an ini adalah surat dari Tuhan mereka kepada mereka. Quran ini ibarat surat dari Sang Maharaja di antara segala raja. Untuk siapa? Budak-budaknya, yaitu kita. Fakanu yatadabbarunahu bil-laili wa yunafidhunahu bin-nahar. Maka mereka mentadabburinya di malam hari dan mereka melaksanakannya di siang hari. Karena mereka anggap ini surat dari Allah kepada saya. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila. Wahai orang yang berselimut, bangunlah engkau di malam hari. Kalau mau tidur sedikit saja. Ah, ini saya nih yang disuruh Allah nih, saya. Begitu harusnya. Harusnya begitu. Wala tamshi fil ardi maraha. Innaka lan takhrikal arda wa lan tablughal jibala tula. Dan janganlah berjalan di muka bumi dalam keadaan angkuh dan sombong. Sesungguhnya engkau tidak akan bisa menembus bumi dan meninggi gunung. Yang dilarang untuk berjalan dengan sombong ini saya. Saya tidak boleh sombong. Begitu. Ketika membaca ayat ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ada dua perintah dan larangan. Perintahnya adalah, wahai orang-orang yang beriman, takutlah kalian kepada Allah. Takut yang bagaimana? Takut-takutan saja atau pura-pura takut? Haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takut kepadanya, kepada Allah. Arti takut kepada Allah, perintahnya dikerjakan, larangannya dihindari. Itulah hakikat takwa, imtithalul awamir wa ijtinabun nawahi, melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Ini perintah di dalam Al-Quran terarah kepada saya ini. Saya yang diperintah untuk takwa. Bisa nggak kayak gitu? Oh, berarti saya nggak boleh maksiat nih. Berarti saya tidak boleh menonton hal-hal yang dilarang. Berarti saya tidak boleh hadir ke tempat-tempat yang dilarang nih. Karena saya disuruh takwa sama Allah. Berarti saya harus sholat 5 waktu dengan betul nih. Berarti saya harus banyak-banyak berzikir dan baca Quran ini, karena Allah perintah takwa sini. Dan menjauhi larangannya. Wala tamutunna, dan ada larangan di sini. Dan jangan kalian mati, meninggal dunia, illa wa antum muslimun, kecuali kalian dalam keadaan muslim. Artinya Allah kaitkan meninggal dalam keadaan Islam itu dengan takwa.
Kalau kamu ingin meninggal dalam keadaan Islam, iman, yakni husnul khatimah, maka kuncinya adalah takwa. Ini perintah dari Allah Tuhan saya kepada saya, hambanya. Saya ini hamba, saya ini budak, siap melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Tuhan saya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu. Fa innal ilma, maka sesungguhnya ilmu itu adalah manafa', yang bermanfaat. Kalau kada diamalkan berarti ilmunya kada bermanfaat. Wa man 'alima wa ma 'amila, dan barang siapa yang tahu, ini kan kita sudah tahu nih hukum-hukumnya nih. Wa ma 'amila, dan ia tidak mengamalkannya. Falaisa bainahu wa bainal jahili farqun, maka tidak ada bedanya antara dia dan antara orang yang bodoh, orang yang jahil, perbedaan. Tidak ada bedanya. Sekarang kita sudah tahu bahwa menggibah orang itu maksiat lisan. Tahu kan kita? Duduk di dekat orang jahil yang tidak belajar, kemungkinan besar dia tidak tahu kalau gibah itu dosa. Lalu dia menggibah di depan kita, kita ikut menggibah juga. Kita sambung pembicaraannya, tambah panjang lebar akhirnya gibahnya. Berarti kita tidak ada bedanya dengan orang bodoh tadi. Kenapa? Kan saya belajar, saya tahu dihukum, tapi kamu tidak mengamalkan. Apa bedanya sama dia? Yang membedakan antara polisi dengan rakyat sipil adalah seragam dan kartu identitasnya. Ketika polisi mengamalkan kepolisiannya, dia pakai seragamnya dan dia bawa kartu keanggotaannya. Lalu ada orang awam yang ada di samping polisi tadi. Maka ketika ditanya mana polisi, mana yang awam, orang bisa bedakan. Ini nih bapak polisi ini. Tuh yang pakai baju pakai baju kecoklat-coklatan, kemudian ada pistol tuh di pinggangnya. Yang di sampingnya nih rakyat sipil atau security sekalipun ketahuan, walaupun bajunya mirip. Iya, ketahuan. Karena apa? Ada pembeda. Nah begitu pula orang yang berilmu dengan orang yang jahil, ketika dia saling duduk, orang yang jahil menggibah, orang yang berilmu melarangnya. Udah biaram, kada usah dilanjutkan, malah dosa aja. Biaramnya itu punya kau nasihatin punya kadang baik diam kita. Nah ini baru kamu kelihatan berilmunya di sini. Nah, orang tuh akan salut sama kita, dan orang itu nanti akan mikir di rumahnya, oh bujur jar si anu tuh, umahnya si anu tuh di mana belajar. Nah akhirnya dia ikut sama kita. Begitu. Istiqomah, kamu jangan takut. Istaqim kama umirta. Lurus sebagaimana kamu diperintahkan. Jangan disambung. Bujur jerikam. Ya, aku kan pernah jual semalam. Sama kamu dengan dia. Terus apa gunanya ilmu yang kamu pelajari setiap malam Jumat di majelis? Ikut nonton yang gak bagus. Na'udzubillah min dzalik. Jadi orang yang berilmu dan tidak mengamalkan, maka tiada ada di antaranya itu dan di antara orang bodoh farqun perbedaan. La, melainkan min haitsu, perbedaannya, nih dengar perbedaannya antara dia dengan orang jahil, ada perbedaan. Apa? Min haitsu, dari sekiranya inna hujjatallahi alaihi akad, bahwasanya hujjah Allah, nanti Allah akan menyalahkan dia, hujjah Allah alaihi, atasnya, akad lebih kuat. Artinya nanti di hari kiamat orang bodoh ini diadili sama Allah. Tetapi orang yang berilmu dan tidak mengamalkan ilmu tadi lebih keras lagi diadilinya sama Allah. Itu aja perbedaannya. Sebenarnya tidak ada beda, tapi perbedaannya ada ketika di hari kiamat, dan perbedaannya sangat parah. Kenapa? Karena orang bodoh disalahkan sama Allah, tetapi masih bisa ditoleransi karena kebodohannya. Sementara orang yang berilmu tadi sudah jelas-jelas tahu dihukum, tapi dia malah tidak mengamalkan, lebih akad, lebih kuat lagi, lebih keras lagi, nanti ditekan sama Allah, dihujjah sama Allah.
fa'ala hadza yakunul jahilu ahsana halan minhu. Maka berdasarkan ini jadilah orang yang bodoh itu ahsana halan minhu, lebih baik keadaannya daripada dia. Orang bodoh melanggar dapat dosa sekali karena melanggar itu tadi. Orang yang pintar, yang alim dapat dosa 2 kali, sudah melanggar ilmunya kada diamalkan lagi. Ini orang bodoh yang ma'dzur. Tapi kalau orang bodoh yang sengaja tidak mau belajar, lain lagi ceritanya. Itu sama 2 kali juga tuh disalahkan itu. Nah, yang mengajar ada, waktunya kosong tapi nggak mau belajar, 2 kali juga itu disalahkan. Kesalahan pertama adalah dia melakukan pelanggaran. Kesalahan kedua adalah ketidaktahuannya karena tidak mau belajar. Padahal ada peluang untuk belajar. Nah ini juga 2 kali disalahkan. Walidzalika qila, oleh karena itu dikatakan, kata Imam Abdullah Al-Haddad, kullu ilmin la ya'udu 'alaika naf'uh, setiap ilmu yang tidak kembali kepadamu manfaatnya, fal jahlu a'wadu 'alaika minhu, maka kebodohan lebih berhak untuk kembali kepadamu minhu, daripadanya ilmu. Nah, kalau ilmu manfaatnya tidak ada pada kita, mending kita jadi orang bodoh saja, kata beliau gitu. Ya kan, ilmu nggak manfaat juga, mending jadi orang bodoh. Fal jahlu a'wadu 'alaika minhu, maka kebodohan lebih berhak kembali kepadamu minhu, daripada ilmu pengetahuan. Begitu, kalau nggak diamalkan. Makanya ilmu itu untuk diamalkan. Fa'alimun bi'ilmihi lam ya'malan mu'azzabun min qabri 'ubadil watan. Orang yang alim, berilmu pengetahuan tapi tidak mengamalkan, maka dia lebih dulu diazab di hari kiamat daripada para penyembah-penyembah berhala. Asyaddun nasi azaban yaumal qiyamah alimun lam yanfa'hullahu bi'ilmih, atau kama qala alaihi salatu wassalam. Orang yang paling keras bersengatan azabnya kelak di hari kiamat, orang alim yang Allah tidak berikan kemanfaatan dengan ilmunya. Maksudnya apa? Tidak diamalkan. Na'udzubillah min dzalik. Waliyakun laka ayyuhal muridu minat tahajjudi wallahu a'lam bissawab. Insyaallah kita lanjutkan di pelajaran yang akan datang tentang adab-adab seorang murid. Yang tadi dibahas adalah jangan sampai tidak punya wiridan, dan yang dibahas di sini wiridannya diantaranya tadi adalah baca Al-Quran. Dan insya Allah di pelajaran selanjutnya juga ada wiridan berupa salat, yaitu tahajud. Insya Allah kita akan membaca malam Jumat yang akan datang. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa selalu membimbing, menuntun kita ke jalan yang benar, yang diridhoi, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala selamatkan kita, istri, anak-anak kita, kerabat, orang tua kita semua, tetangga kita, saudara kita daripada fitnah-fitnah yang bermunculan di akhir zaman, diselamatkan daripada aliran-aliran dan akidah yang sesat dan menyesatkan, sehingga kita hidup dalam keadaan ahli sunnah wal jamaah, meninggal dalam keadaan ahli sunnah wal jamaah, husnul khatimah, dan dibangkitkan bersama kelompok ahli sunnah wal jamaah di bawah pimpinan ahli sunnah wal jamaah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Inniyah wa ala kulli niyatin salihatin jami'atin